Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat para dosen STKIP Majenang dan para mahasiswa STKIP Majenang yang kami banggakan, khususnya teman-teman PGSD Penyetaraan yang selalu kami nanti canda tawanya kembali. Baik, kali ini izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ahmad Miftahuddin, 2. Muhammad Fikhuddin, 3. Hudzaifah, 4. Yoni Kurniawati Hidayah, 5. Sri Lukiana Dewi, dan yang keenam Laila Dwi Andri Setiawati. Kelompok kami akan membahas tentang keterampilan membaca. Adapun yang akan kami bahas yang pertama adalah definisi membaca, yang kedua tujuan membaca, yang ketiga jenis-jenis membaca, yang keempat fungsi membaca, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi membaca. Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa. Membaca merupakan kegiatan memahami teks bacaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari teks yang kita baca. Pada saat membaca, biasanya dalam teks bacaan yang kita baca terkandung makna yang tersirat, yaitu makna yang tersembunyi, dan makna yang tersurat, yaitu makna yang tertulis. Oleh karena itu, kita membaca secara intensif untuk menemukan makna dan mencari ide atau pokok permasalahan. Adapun pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Khalid A. H. dan Lilis S. pada tahun 1997, halaman 140, yang menyatakan bahwa membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Sedangkan menurut Tampu Bolon pada tahun 1990, halaman kelima, mengartikan bahwa membaca adalah suatu cara untuk membina daya nalar. Dengan membiasakan membaca, daya nalar siswa menjadi lebih terbina. Kita dapat membaca tanpa menggerakkan mata atau tanpa menggerakkan telunjuk untuk membaca. Yang ketiga, menurut Samsu Sumadoyo pada tahun 2011, halaman keempat, mengungkapkan bahwa membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti yang terkandung di dalam bahan tulis. Tujuan membaca. Membaca mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum membaca adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi dari sumber yang dibaca. Sedangkan tujuan khusus membaca menurut tarikan sebagai berikut. 1. Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh para penemu. Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh perincian atau fakta. Kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal tersebut merupakan topik yang baik atau menarik. Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh ide-ide utama. 3. Membaca untuk mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita. Membaca seperti ini disebut membaca untuk mengetahui urutan atau susunan. Keempat, membaca untuk mengetahui serta menemukan mengapa para tokoh merasakan.
Membaca seperti ini disebut membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Yang kelima, membaca untuk mengetahui dan menemukan apa-apa yang tidak bisa atau tidak wajar mengenai seorang tokoh. Membaca seperti ini disebut membaca untuk mengelompokkan. Yang keenam, membaca untuk mencari atau menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. Baca seperti ini disebut membaca untuk menilai. Yang ketujuh, membaca untuk menemukan bagaimana cara tokoh berubah. Baca seperti ini disebut membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Jenis membaca ada 5, yaitu membaca cepat, membaca sekilas, membaca memindai, membaca intensif, dan membaca ekstensif. Yang A, membaca cepat. Membaca cepat yaitu teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat, kata demi kata, frase demi frase, atau baris demi baris. Tujuan membaca cepat yaitu agar pembaca dapat memahami bacaan dengan cepat. Cara membaca cepat. Yang pertama, konsentrasi saat membaca. Yang kedua, menghilangkan kebiasaan membaca dengan bersuara dan bibir bergerak. Yang ketiga, perluas jangkauan mata ketika membaca. Yang keempat, tidak mengulang-ulang bacaan. B. Membaca sekilas. Membaca sekilas merupakan teknik membaca yang dilakukan sekilas pada bagian-bagian teks, terutama judul, daftar isi, kata pengantar, atau hal umum lainnya. Membaca sekilas biasa dilakukan ketika membaca koran atau bacaan-bacaan ringan lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca sekilas adalah sebagai berikut. 1. Jika membaca koran, bacalah setiap judul bacaan dalam koran tersebut. 2. Membaca garis besar bacaan. 3. Jika telah menemukan bacaan yang diinginkan, mulai untuk membacanya. C. Membaca memindai. Membaca memindai disebut juga membaca scanning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain, melainkan langsung pada masalah yang diperlukan. Teknik ini atau teknik membaca memindai biasanya dilakukan ketika mencari nomor telepon, mencari arti kata atau istilah di kamus, dan mencari informasi di ensiklopedia. Selanjutnya, poin D yaitu membaca intensif. Membaca intensif adalah teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang bersifat detail atau lebih rinci. Membaca intensif juga dapat diterapkan untuk mencari informasi sebagai bahan diskusi. Membaca intensif disebut juga membaca secara cermat, di mana membaca dengan cermat akan memperoleh sebuah pokok permasalahan atau perihal menarik dari suatu teks bacaan untuk dijadikan bahan diskusi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca intensif sebagai berikut. 1. Membaca dengan jeli sehingga dapat menentukan hal-hal yang paling menarik dari hal-hal yang lain. 2. Mempertimbangkan kemampuan diri dan kemampuan teman diskusi berkenaan dengan kemampuan diri menguasai atau memahami perihal yang akan didiskusikan. Dan yang ketiga, mempertimbangkan referensi yang dimiliki oleh peserta diskusi terkait hal yang akan didiskusikan. E. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara tidak begitu detail.
Kegiatan membaca ekstensif ditujukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pokok-pokok penting dan bukan hal yang bersifatnya terperinci. Berdasarkan informasi pokok tersebut, kita sudah dapat melihat atau menarik kesimpulan mengenai pokok bahasan atau masalah utama yang dibicarakan. Membaca ekstensif dapat digunakan ketika membaca beberapa teks yang memiliki masalah utama sama. Kita dapat menarik kesimpulan mengenai teks yang memiliki masalah utama yang sama, meskipun pembahasan detailnya berbeda. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca ekstensif dua teks. Yang pertama yaitu membaca kedua teks secara keseluruhan sehingga mendapatkan pemahaman terhadap kedua isi teks. Yang kedua, memahami pokok-pokok penting yang disampaikan dalam masing-masing teks. Yang ketiga, membandingkan kedua teks tersebut sehingga memperoleh gambaran adanya persamaan dan perbedaannya. Dan yang terakhir atau yang keempat, menarik kesimpulan mengenai masalah utama kedua teks. Fungsi membaca. Fungsi membaca ada beberapa. Yang pertama ada fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas dan membina daya nalar kita. Contohnya dengan membaca buku-buku pelajaran, karya-karya ilmiah, dan laporan penelitian. Yang kedua ada fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat mendorong dan juga menggerakkan diri kita untuk berkarya, mendukung keluasan wawasan dan juga pemilihan kosakata. Contohnya dengan membaca buku ilmiah dan juga buku-buku sastra. Yang ketiga ada fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Misalnya dengan membaca buku teknik memotret, teknik memelihara ikan, ataupun resep masakan. Nah, dari membaca buku-buku tersebut kita dapat mempraktikkan apa yang telah kita baca. Kemudian yang keempat ada fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi, dan juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kelima ada fungsi informatif. Dengan banyak membaca, informasi akan lebih cepat kita dapatkan. Nah, kita dapat membaca koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, yang dimana di sana itu terdapat informasi-informasi yang update, sehingga kita akan lebih cepat gitu mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan ataupun masyarakat. Kemudian yang keenam ada fungsi rekreatif. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasihkan ataupun yang lainnya. Nah, contohnya dengan membaca bacaan-bacaan ringan, novel, ataupun cerita humor. Nah, dengan membaca bacaan tersebut, maka kita akan merasa terhibur karena isinya memang tujuannya untuk menghibur. Kemudian ada fungsi sosial. Kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi, manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Nah, dengan demikian kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Nah, apabila kita membaca secara tidak langsung, maka orang yang ada atau yang terdapat di sekitar kita akan mendapatkan informasi yang sama seperti yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Nah, yang terakhir, fungsi pembunuh sepi. Kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekedar merintang-rintang atau mengisi waktu luang, misalnya dengan membaca majalah ataupun surat kabar. Setelah pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa membaca merupakan kegiatan memahami teks bacaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari teks yang kita baca.
Jenis membaca berdasarkan cara membaca dibedakan menjadi 5, yaitu membaca cepat, membaca sekilas, membaca memindai, membaca intensif, dan membaca ekstensif. Demikianlah pembahasan tentang keterampilan membaca kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.